Rasa-rasanya di ASEAN ini yang punya fasilitas kalibrasi penerbangan, Ya, Indonesia yang paling lengkap, Pak. ya, jadi betul, betul. Ini yang paling lengkap. lengkap dan mungkin paling modern ya. Paling Ininya. lengkap, paling modern. Kalibrasi ini adalah merupakan bagian atau sequence dari persiapan pengoperasian suatu bandara. Dan salah satunya adalah melakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi ini dilakukan setelah fasilitas-fasilitas yang akan dikalibrasi, ya, alat-alat navigasi itu sudah dinyatakan siap. Aviators, kali ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa, langka, untuk mengenal secara mendalam apa itu Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Dan kali ini saya menyampaikan terima kasih pada Pak Samsu Rizal selaku Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang telah berkenan mengizinkan kita untuk melihat-lihat fasilitas, dan beliau juga berkenan menyisihkan waktu untuk menjelaskan fungsi pekerjaan, lingkup pekerjaan, dan hasilnya apa. Mengapa penting untuk dunia penerbangan kita. Terima kasih Pak Rizal. Pak Rizal, saya mengawali dulu. Apa fungsi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan BBKFP? Ya. Pertama, terima kasih atas kedatangan Pak Alvin dan tim. Ya, saya kira ini suatu kesempatan yang baik. Jadi secara umum kita mempunyai dasar hukum ya, yaitu KM 122 tahun 2016 yang intinya memberikan tugas kepada kami Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan untuk melakukan kalibrasi fasilitas penerbangan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian, Pak. Kata kuncinya kalibrasi dan fasilitas penerbangan. Ya. Nah, kalibrasi itu secara teknis adalah memastikan akurasi, ya, Betul. ketepatannya. Betul sekali. Ya. Betul sekali, ya. Nah, yang mungkin kita perlu tahu fasilitas penerbangan apa saja Pak yang masuk dalam lingkup yang harus dikalibrasi. Ya. Jadi memang Balai Kalibrasi ini memang mengkalibrasi fasilitas navigasi. Navigasi penerbangan. Navigasi penerbangan. Yang boleh kalau itu saya bisa bagi dua, yaitu secara visual. Ya. Ya. Yang satu lagi dengan menggunakan sinyal radio. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang visual itu PABI atau FASI. Ya. Kalau yang menggunakan sinyal radio mungkin DVOR, DMA, ILS, yang paling banyak seperti itu. Demikian. Kenapa harus dikalibrasi? Betul. Ya, ini mungkin pertanyaan yang paling menarik ya. Jadi, mengapa harus dikalibrasi? Karena itu tadi, sebetulnya memastikan bahwa seluruh fasilitas penerbangan itu dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan sinyal atau memberikan guidance ya, terutama kepada pesawat untuk tetap memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, sehingga hasilnya alat tersebut dapat digunakan dan menjamin operasi penerbangan. Ya, apalagi sekarang pada umumnya untuk penerbangan ini sudah menggunakan instrumen flight rule. Betul, betul, betul. DFR. Jadi akurasinya harus betul. tepat. Betul sekali, Pak. Karena melenceng setengah derajat aja udah jauh. Sudah jauh itu. Apalagi dengan jarak itu makin jauh melencengnya. Betul. Ya, betul. Ya. Pertanyaan berikutnya, apabila tidak dikalibrasi, kalau kalibrasinya tertunda, itu dampaknya apa? Wah, jadi yang memang yang pertama tentunya jaminan keselamatan itu menurun. Ya, ada risiko yang semakin besar kalau tidak dikalibrasi. Seiring dengan waktu, seiring dengan jumlah pesawat atau penerbangan yang dilayani semakin banyak, maka risiko akan semakin besar. Nah, tentunya di dalam kaitan ini kita bersama-sama dengan stakeholder ya, terutama dengan Airnav dan lain-lain ya, dengan AP juga, kita memastikan bahwa pelayanan atau pengkalibrasian ini dilakukan
secara tepat waktu. Dan biasanya kami dilakukan di akhir tahun. Jadi evaluasi di akhir tahun, di awal tahun juga kita melakukan satu rekonsiliasi jadwal. Jadi kita memastikan, jadi jangan sampai terlewat, Pak. Karena ini ada risiko keselamatan semakin besar. Mungkin tidak langsung terjadi, tapi ada risiko yang semakin besar. Demikian. Nah, kalibrasi ini dilakukan secara periodik, misalnya untuk VOR berapa lama sekali, PAPI berapa lama sekali. Ya betul. Jadi ada periodisasinya ya untuk setiap alat ya, baik PAPI maupun ILS ya, misalnya ILS, DVOR, DME, kemudian radar ya, mungkin seperti itu. Oh, radar dikalibrasi juga ya. Nah, tapi mungkin radar itu jangkauannya lebih panjang, mungkin setahun sekali itu ya. Yang lebih banyak adalah PAPI. Karena secara fisik itu terekspos. Betul, dan paling banyak digunakan. Paling banyak digunakan ya. Jadi kalau misalnya Pak, ada yang sampai sudah waktunya dikalibrasi tapi belum dilaksanakan. Itu kan ada konsekuensinya. Apakah harus diterbitkan notam atau apa sih? Ya, jadi sebetulnya di awal kita tidak ingin adanya penundaan tersebut. Tetapi memang di dalam CASR kami di 171 itu memang dimungkinkan ada perpanjangan waktu untuk masing-masing peralatan. Memang masing-masing peralatan berbeda. Mungkin seperti ini periode untuk ILS misalnya itu perpanjangan 3 bulan, kurang lebih seperti itu. Atau PAPI diberi periode perpanjangan 6 bulan. Jadi memang tergantung kemampuan di ground, teknisi di ground untuk mempertahankan itu, dan juga kita melihat risiko terkait dengan jumlah penerbangan dan lain-lain. Memang ada extend, tapi secara umum kita menghindari, menghindari. Seperti yang tadi sampaikan juga, kita mengadakan evaluasi dan rekonsiliasi. Evaluasi di akhir tahun dan rekonsiliasi di awal tahun. Dan wilayah kerja Balai Besar ini seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia saat ini ya. Tapi kita sebagai balai dimungkinkan untuk memberikan pelayanan di negara-negara sekitar. Kita sudah pernah beberapa kali di beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin berhenti. Dan sekarang kita sedang berupaya kembali untuk memberikan pelayanan mungkin di negara ASEAN. Kami sudah melakukan kontak kemarin, yang terakhir itu dengan Malaysia. Tetapi memang namanya ini jauh ke Malaysia, jadi mungkin kita perlu melakukan adjustment terhadap harga yang kita tawarkan. Saya mendapatkan ini informasi sambil cari referensi sana sini. Rasa-rasanya di ASEAN ini yang punya fasilitas kalibrasi penerbangan, Indonesia yang paling lengkap. Jadi betul. Ini yang paling lengkap dan mungkin paling modern ya. Paling lengkap, paling modern. Ini yang perlu diketahui. Karena ketika Bapak dan jajaran Balai Besar Kalibrasi ini bekerja, pengguna jasa itu kan nggak tahu, Pak, nggak pernah kelihatan. Tidak terlihat. Kami bekerja sebelum sesuatu. Tapi kalau nggak bekerja ini pesawat bisa nyasar semua. Betul. Ya, Pak Alvin lebih tahu tentang itu. Kemudian ini Pak, alat kerjanya itu apa saja Pak, untuk mengkalibrasi ini? Jadi alat kerja yang utama itu kita menyebutnya kan FIS, alat FIS, jadi Flight Instrumentation System. Jadi itu satu, kalau zaman dulu konsol artinya satu konsol itu bentuknya kayak untuk main game itu, konsol zaman dulu ya. Tapi sekarang makin modern itu makin kecil. Jadi kita punya alat FIS yang terbaru udah makin kecil. Yang dulu itu masih berbentuk konsol. Jadi itu alat utamanya. Jadi untuk mengukur sudut, lebar, dan kita dalam melakukan manuver. Nah, selanjutnya adalah alat untuk menerbangkannya sendiri, yaitu pesawat. Pesawat. Jadi memang ada dua hal yang diperlukan. Jadi FIS-nya sendiri pesawat dan kru. Jadi karena kita melakukan manuver tertentu. Pesawat dan krunya pun juga harus dengan pelatihan khusus. Betul. Khusus untuk kalibrasi. Jadi bukan sekedar pilot license, tapi calibration ini certification. Jadi kita mempunyai namanya flight
untuk ini instrumen manual ya, untuk melakukan kalibrasi. Dan di situ ada manuver-manuver yang memang memerlukan satu keahlian. Memang basisnya pilot, Ya, tapi harus pilot dulu. Pilot dulu, tapi seiring dengan itu kita lengkapi kemampuannya atau capability-nya untuk menjadi pilot kalibrasi. Nah, dari kegiatan pengukuran kalibrasi, ini terutama untuk bandara baru, Pak. Bandara baru. Wah, nah, ya. ini kan saya perhatikan baru sama sekali belum pernah dipakai, harus akan digunakan. Yang saya perhatikan kemarin ini dilakukan kalibrasi di Bandara Doho, Kediri, ya. Kemudian Bandara Singkawang. Singkawang ya, berarti mengikuti ya. Bapak bisa sedikit bercerita dan hasil kalibrasi itu nanti untuk apa? Jadi Pak Alvin, terima kasih Pak Alvin memperhatikan kelihatannya detail-detail apa yang dilakukan ya. Karena memang kalibrasi tadi seperti tidak banyak yang memperhatikan sebetulnya. Tapi ini bagian yang lebih penting. Jadi pertama kami sampaikan kalibrasi ini adalah merupakan bagian atau sequence dari persiapan pengoperasian suatu bandara. Dan salah satunya adalah melakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi ini dilakukan setelah fasilitas-fasilitas yang akan dikalibrasi, ya, alat-alat navigasi itu sudah dinyatakan siap. Nah, kami nanti akan melakukan penerbangan ke sana. Nah, di Doho ini kami juga sudah melakukan fasilitas penerbangan ya di sana dan hasilnya baik pada saat itu. Jadi kami sudah melakukan pertama dan Pak Menteri juga pada saat itu juga hadir malah ingin menyaksikan ya bagaimana dilakukan kalibrasi dan hasilnya itu kita menyebutnya kan ada restricted atau unrestricted, artinya terbatas. Nah, ini unrestricted, jadi bagus. Jadi bisa dilakukan tidak ada batasan, tidak ada limitasi. Jadi semua di pick up sinyal-sinyal radio dengan baik, ya kan. Kemudian visual dari Papi juga kita sudah dapatkan. Demikian pula dengan di Singkawang. Ya, tapi Singkawang itu karena pesawatnya lebih kecil dan fasilitasnya lebih terbatas, kita hanya melakukan Papi saja di satu sisi. Ya memang ada peringatan ya, ada hill, ada bukit sedikit di sebelah kiri. Tapi secara fasilitas penerbangan tidak mengurangi sedikit pun keselamatan. Jadi ini memang yang diperlukan, kurang lebih seperti itu. Jadi ibaratnya kalau pemeriksaan keuangan BPK, kemudian audit keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian ya. Ya ini suatu bagus, perbandingan yang bagus tuh ya. Iya. Iya, kemudian apabila ada temuan itu tindak lanjutnya bagaimana? Ya, jadi memang yang biasa itu temuan itu, jadi sebelum kita melakukan penerbangan, ya kita ada pertemuan dan biasanya ada persiapan di teman-teman di ground. Jadi ada ground support ya. Nah, kalau di Papi itu kita menentukan sudut-sudutnya. Kemudian setelah disepakati, kita pastikan bahwa power juga tidak ada interupsi. Jadi misalnya untuk genset dan lain-lain itu kita pastikan. Kita terbang melakukan manuver untuk menentukan sudut. Dan biasanya memang ditemukan ada sudut-sudut yang tidak tepat. Misalnya dari Papi ada 4 box ya, merah putih. Nah, setiap box kan punya sudut sendiri. Nah, kita biasanya berkomunikasi untuk melakukan penyesuaian sudut, adjustment. Dan itu dilakukan berkali-kali. Gitu. Jadi langsung, Pak ya? Ya, langsung. Adjustmentnya itu langsung pada saat kalibrasi itu ya? Betul. Jadi ini sangat menarik ini memang. Karena di beberapa negara itu tidak. Jadi lewat melaporkan, udah. Nanti perbaiki, baru nanti kita datang lagi. Jadi ini kayak seperti pelayanan prima ya, kita tungguin lah. Kita tungguin ini. Kita tungguin. Nggak pakai lama, Pak ya? Nggak pakai lama. Jangan sampai, jangan lama. Karena ini keselamatan tadi yang Pak Alvin sampaikan. Betul. Dan memperhatikan geografis Indonesia ini, kalau harus nanti balik lagi, apa itu kan tidak efisien, Pak. Betul. Jadi menarik nih Pak Alvin juga. Jadi memang karena kita BLU, kita melakukan efisiensi. Tidak hanya kita, tapi bekerja sama dengan pengguna sebetulnya. Ya, jadi adalah satu lokasi kita bersama-sama. Menarik banget, Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan, Pak. Rupa-rupanya LPIDAS ini juga memperhatikan kegiatan dari Balai Besar Kalibrasi. Iya. Ada yang tanya, Pak, kalau kalibrasi kok menggunakannya pesawatnya kecil, kenapa? Gitu. Oh, iya. Ya menarik. Jadi
Kalau boleh saya informasikan, memang kita mempunyai beberapa tipe pesawat. Yeah. Ya. Jadi pesawat helikopter atau rotary wing ada satu buah, kemudian ada pesawat King Air, yang propeller, 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 dan itu sangat agile, artinya sangat Handal efektif, handal ya untuk melakukan itu. Kita ada punya 6, ya. Kemudian kita punya 2 pesawat jet yang baru. Nah, tipe-tipe ini memang berbeda digunakannya. Jadi pesawat kecil memang harusnya pesawat kecil karena kita membutuhkan satu manuver untuk menentukan sudut. Jadi ada manuver yang melintang, naik turun, ya vertikal, ya kemudian longitudinal. Dan memang yang paling mudah melakukan manuver adalah pesawat kecil. Pesawat kecil, kecuali pesawat jet itu ada untuk radar, tapi untuk ketinggian yang tinggi, yang tinggi. Ya, dan juga lebih biaya operasinya, ya karena kan masih ditanggung ya oleh pengguna. Jadi kita juga mencarikan yang paling efisien bagi pengguna. Ya artinya ada AP, ada airnav, ya kurang lebih seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Pesawat kecil lebih lincah, Pak. Ya, lebih lincah untuk melakukan manuver yang diperlukan. Ya, kalau yang gemuk-gemuk model saya itu kurang lincah. Kita lurus saja, Pak, sama juga. Nah, saya justru ingin tahu lebih banyak tentang Balai Besar ini. Balai Besar. Ya. Sejak kapan sih Balai Besar ini dibentuk dan sejarahnya bagaimana? Sebenarnya. Ya. Terima kasih. Jadi ini memang sesuatu yang penting juga disampaikan. Jadi Balai Besar ini sebenarnya fungsi kalibrasi sudah dilaksanakan dimulai tahun 1973. Sejak 73. Jadi dibentuk sebagai Satuan Udara Kalibrasi di bawah Direktorat Keselamatan Penerbangan. Jadi sudah memulai ya melakukan penerbangan kalibrasi. Dari tahun 91 sampai selanjutnya 91 sampai 2013 itu ada beberapa perubahan organisasi. Ya intinya dibentuk menjadi Setara Eselon 3 dan di tahun 2016 ditetapkan dengan PM tahun 122 tahun 2016 itu menjadi organisasi tata kerjanya menjadi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Eselon 2. Dan di tahun yang sama Kementerian Keuangan menetapkan menjadi Satuan Kerja untuk PKBLU, melakukan PKBLU. Jadi dengan ditetapkan menjadi Eselon 2 kemudian menjadi PKBLU, dia mempunyai kemampuan secara organisasi ya untuk lebih fleksibel ya untuk memberikan pelayanan dan juga mendapatkan penghasilan dan juga pengolahan penghasilan. Demikian. Jadi kewenangannya bertambah ya. Kemampuan pelayanannya juga ini ya. Jadi ditambahlah kewenangannya untuk pengelolaan keuangan ya. Dan ini sangat memudahkan ya, dan supaya lebih pelayanan lebih baik ya, lebih cepat lebih baik. Dan jelas dengan di bawah Setara Eselon 2 ini kan juga memudahkan koordinasi betul dengan instansi-instansi atau unit lain. Kurang lebih gitu Pak Alvin. Jadi tapi sebagai balai berarti baru ini masuk tahun ke-7. Tahun ke-7 dari 2016. 2016 tahun ke-8 ya. Kurang lebih. Nah, Elvides, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Samsur Rizal, Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Kita sudah mengetahui sejarahnya, fungsinya, dan kita juga tahu Balai Besar ini merupakan fasilitas kalibrasi penerbangan yang paling lengkap, paling modern di ASEAN. Selanjutnya, tentunya belum lengkap kalau kita belum melihat-lihat fasilitasnya apa saja sih. Ayo kita jalan.